Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanang Aris Setiawan dengan NIM 2021-53073. Saya dari kelas B, Program Studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Analis dan Perancangan Sistem Informasi. Tema yang saya ambil di sini sistem informasi dalam penjualan barang-barang elektronik di toko XZ. Latar belakang perkembangan di dunia teknologi informasi saat ini sangat pesat, dan dari perkembangan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi umat manusia. Banyak sekali hal yang dapat dikembangkan dari ilmu teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, sekarang ini sudah banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Salah satunya sistem informasi yang sangat dibutuhkan oleh toko XYZ adalah sistem informasi mengenai pencatatan dan keluarnya barang dalam proses penjualan barang secara terkomputerisasi. Yang kedua, dalam toko elektronik XYZ ini masih menggunakannya transaksi penjualan barang dengan menggunakan sistem manual yang menyebabkan penghambat pelayanan kepada pelanggannya. Seperti sering terjadi antrian panjang karena semua pegawai tidak mengetahui harga pokok masing-masing barang dan dibutuhkan proses yang lama untuk menghasilkan laporan yang tepat serta transaksi barang akurat bagi pemilik dan membesar kemungkinan kesalahan transaksi. Selanjutnya, analisa permasalahan. Di dalam toko ini masih menggunakan sistem pelayanan kasir yang cukup sederhana. Perhitungan hasil transaksi yang hanya mengandalkan sebuah kalkulator dan tanpa dukungan sebuah komputer maupun laptop. Yang kedua, meski telah didukung dengan sebuah kalkulator, perhitungan transaksi masih memiliki kelemahan dalam perhitungan karena tidak jarang terjadi kesalahan perhitungan karena faktor salah pembacaan kode barang. Yang ketiga, dalam pencatatan stok barang juga hanya mengandalkan pencatatan pada sebuah buku saja, sehingga tidak jarang ketika ditinggal pemiliknya, para pegawai kesulitan dalam melihat harga barang karena harus mencari dulu dalam buku besar. Yang keempat, dan tidak adanya informasi khusus yang menginformasikan tentang jumlah stok barang, sehingga tidak jarang ketika stok barang habis, pemilik toko baru mengetahui ketika terjadi proses transaksi sehingga mengecewakan pelanggannya. Selanjutnya, data dan informasi. Data. Yang pertama, toko XYZ adalah toko yang menjual barang-barang elektronik. Yang kedua, ada data. Toko XYZ buka setiap hari kecuali hari Minggu. Dan selanjutnya ada informasi. Yang pertama, toko XYZ berada di tengah kota. Dalam toko XYZ bergerak di bidang penjualan barang-barang elektronik seperti kulkas, mesin cuci, kipas angin, AC, TV, setrika, lampu, dan barang-barang elektronik lainnya. Toko XYZ buka setiap hari dari jam 8.30 sampai jam 16 sore. Dan pada hari Minggu dan hari-hari besar, toko ini tutup. Selanjutnya, analisa solusi permasalahan. Di sini, toko XYZ menjadi lebih baik jika dapat meningkatkan kinerja dari toko. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa di toko XYZ masih menggunakannya proses sistem secara manual. Maka dengan begitu, solusi untuk membuat suatu sistem yang sudah terkomputerisasi, yang digunakan untuk membantu bagian kasir dan staf pelayanan dalam melakukan kegiatan transaksi,
dan membuat laporan sehingga tidak mengolah data tersebut dengan proses yang manual, yang sering terjadi kesalahan. Dan dalam sistem tersebut harus menggunakan media penyimpanan data agar dapat memudahkan dalam proses pencarian data sehingga dapat menghemat waktu serta meningkatkan efisiensi kerja dan memudahkan dalam membuat laporan-laporan. Laporan yang diperlukan oleh toko untuk melihat transaksi yang sudah dilakukan oleh toko, sehingga aktivitas pada toko ini dapat terpantau untuk mengurangi resiko kerugian ataupun kesalahan. Dan berikut adalah FOD beserta alurnya. Alur yang pertama, bagian karyawan. Dan selanjutnya pada FOD. Yang pertama tentang FOD pengadaan stok barang. Alur yang pertama, bagian karyawan gudang memeriksa stok barang yang ada di toko dan mendata permintaan barang dari pelanggan jika ada. Yang kedua, bagian karyawan gudang melakukan pembelian barang ke supplier. Yang ketiga, sistem memberikan informasi registrasi user ke admin. Yang keempat, supplier menghitung total pembelian barang dan menyerahkan barang kepada bagian karyawan gudang. Yang kelima, bagian karyawan gudang melakukan pembayaran secara tunai. Yang keenam, bagian karyawan gudang mencatat data pembelian yang telah dilakukan dalam buku besar. Yang ketujuh, proses pengadaan barang selesai. Yang selanjutnya pada FOD retur pengadaan stok barang. Yang pertama, bagian karyawan gudang memeriksa barang yang telah dibeli. Yang kedua, jika terdapat barang yang rusak atau tidak sesuai, bagian karyawan gudang mengembalikan barang yang tidak sesuai tersebut ke supplier. Kemudian, supplier menukar barang dengan harga yang sesuai dengan barang rusak tersebut. Yang ketiga, bagian karyawan gudang menerima barang ganti tersebut. Yang keempat, bagian karyawan gudang mencatat data retur dalam buku besar. Yang kelima, proses retur pengadaan stok barang selesai. Selanjutnya pada FOD penjualan barang. Yang pertama, pembeli membawa barang yang akan dibeli ke bagian kasir untuk melakukan proses pembayaran. Yang kedua, kasir menghitung total pembayaran barang. Yang ketiga, pembeli melakukan pembayaran barang secara tunai ataupun kredit. Yang keempat, kasir membuat nota pembayaran barang untuk pembeli. Yang kelima, pembeli menerima barang beserta dengan nota pembayaran. Yang keenam, proses penjualan selesai. Selanjutnya pada FOD pembuatan laporan penjualan. Yang pertama, kasir membuat laporan data penjualan barang yang berisi total penjualan barang dalam 1 bulan berdasarkan nota penjualan yang telah diarsipkan. Yang kedua, kasir memberikan laporan penjualan barang tersebut ke pemilik toko. Dan ketiga, proses pembuatan laporan selesai. Selanjutnya pada konteks diagram. Alur yang pertama, karyawan gudang mendata barang yang terdapat di gudang. Lalu karyawan gudang mendapat informasi stok barang. Dan informasi stok barang juga diterima oleh kasir. Yang kedua, supplier menyerahkan data supplier ke karyawan gudang. Lalu petugas gudang
melakukan data supplier ke dalam sistem. Yang ketiga, karyawan gudang menyerahkan data order barang yang dibutuhkan oleh toko. Lalu data tersebut diterima oleh supplier, kemudian supplier mengirim data order tersebut. Data barang order tersebut kemudian diterima oleh karyawan gudang. Barang tersebut juga ada yang mengalami retur pembelian. Retur pembelian tersebut diserahkan oleh karyawan gudang ke supplier. Yang keempat, pembeli menyerahkan barang yang dibeli ke kasir. Lalu kasir memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Kemudian pembeli menerima struk belanja. Yang kelima, pemilik toko menerima laporan dari semua transaksi yang dilakukan. Selanjutnya pada DFD level 1, alur yang pertama, karyawan gudang mendata barang lalu akan disimpan pada stor barang. Informasi stok barang akan diterima oleh karyawan gudang dan juga kasir. Yang kedua, supplier memberikan data supplier pada proses pendataan supplier dan disimpan pada store supplier. Yang ketiga, pada proses pembelian, karyawan gudang akan menyerahkan data order barang yang dibutuhkan oleh toko kepada supplier. Lalu supplier mengirim data barang order tersebut dan diterima oleh karyawan gudang. Data pembelian disimpan pada data store pembelian. Data barang yang kurang sesuai atau rusak akan mengalami retur pembelian ke supplier. Yang keempat, pada proses penjualan, pembeli akan memberikan data barang dibeli pada proses penjualan. Kemudian data yang dibeli akan dibaca oleh kasir, serta kasir akan memasukkan data barang yang dibeli tersebut. Pada proses penjualan, bagian karyawan gudang akan menerima informasi stok barang. Karena pada proses ini penjualan otomatis akan terbaca di data store barang. Kemudian data penjualan akan disimpan pada data store penjualan. Terakhir, pembeli akan menerima struk belanja. Yang kelima, data penjualan, data pembelian, data supplier, dan data barang yang terjadi pada proses tersebut akan diolah pada proses pelaporan dan menghasilkan laporan yang akan diterima oleh pemilik toko. Selanjutnya pada DFD level 2, alur yang pertama, karyawan gudang memperoleh data barang dari proses pembelian. Kemudian memasukkan data barang dibeli ke dalam proses pembelian dan akan disimpan dalam data store pembelian. Dari proses pembelian, supplier akan menerima data barang dibeli. Yang kedua, karyawan gudang akan memasukkan data barang retur pada proses retur pembelian. Kemudian disimpan pada data store retur pembelian dan retur pembelian akan diterima oleh supplier. Yang selanjutnya, HIPO pada sistem informasi penjualan barang toko XYZ. Yang pertama ada sistem pendataan barang. Yang kedua ada sistem pendataan supplier. Yang ketiga ada sistem pembelian. Di dalam sistem pembelian terdapat sistem pendataan barang masuk dan sistem return pembelian. Dan yang keempat, di sini ada sistem penjualan, dan yang kelima ada sistem laporan. Dan selanjutnya, di sini saya membuat desain input. Pertama ada tampilan menu login. Yang kedua ada tampilan menu data barang. Yang ketiga ada menu tampilan
Yang ketiga ada tampilan menu supplier. Yang keempat ada tampilan data barang masuk. Yang kelima ada menu penjualan barang. Dan yang keenam ada tampilan menu retur. Kemudian pada desain input, yang pertama ada menu laporan data barang. Yang kedua ada menu laporan data supplier. Kemudian yang ketiga ada menu laporan penjualan. Dan yang keempat ada menu data barang masuk. Dan yang kelima menu penjualan barang. Selanjutnya di sini kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan terhadap analisa dan perancangan sistem informasi penjualan barang elektronik pada toko XYZ, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, rancangan sistem informasi penjualan barang elektronik pada toko XYZ diharapkan kemudahan dalam pekerjaan bagi karyawan pada toko elektronik XYZ bagi segi waktu, biaya, dan efisien kerja. Dan yang kedua, sistem yang dirancang sudah memenuhi sebagian dari kriteria dari suatu sistem yang diinginkan. Yang ketiga, sistem informasi penjualan barang elektronik pada toko elektronik XYZ mempunyai fasilitas data stok barang, data supplier, transaksi penjualan, transaksi pembelian, transaksi retur, dan laporan, sehingga sistem dapat membantu proses penjualan barang elektronik pada toko XYZ. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.